Mas, Ya, mau curhat dong. gimana? Tadi malam saya udah begadang sampai jam 1 pagi buat Iya. lihat kodam. Oke. Ternyata apa saya tahu saya sedih banget. Masa kodam saya bebek? Bisa nggak diganti Jungkook kayak Blackpink gitu? Oh, masalah khodam ya. Iya. Ya, masalah khodam ini memang lagi viral di TikTok dan banyak orang yang rela sampai begadang-begadang nungguin atau nanyain khodamnya apa. Jadi gini, masalah khodam itu memang kita tidak terlepas dari dunia mistis, dari dunia-dunia yang bersifat gaib. Lalu bagaimana Islam memandang masalah khodam ini? Nah, kalau kita perhatikan, khodam itu secara definisi adalah pembantu atau pemelihara atau penjaga. Nah, kita itu harus meyakini bahwa kita hidup di dunia ini sudah ada zat yang maha menjaga, sudah ada zat yang maha memelihara kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari khodam kita dengan tujuan untuk keperluan yang tidak jelas, yang menurut saya ini menuju kepada hal-hal yang bersifat bisnis. Justru kalau kita tidak memiliki keyakinan atau akidah yang bagus, tidak memiliki dasar yang bagus, ini akan berdampak kepada pelencengan akidah. Nanti akidah kita jadi rusak. Jadi kita yakin aja bahwa hidup di dunia ini sudah ada yang menjaga, sudah ada yang memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi masnya nggak bisa ngerubah nih kodam saya. Saya pengen Jungkook nih. Ya, masalah khodam lagi-lagi ya itu kan tebak-tebakan aja di TikTok itu. Menurut saya orang yang meramal-meramal aja. Sangat jauh dari ajaran-ajaran Islam dan itu belum tentu juga benar atau salahnya. Saya tidak meyakini dan tidak menyarankan Anda untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Ya, kita tahu dalam dunia mistik, dalam dunia gaib, oke lah, ada namanya jin ya. Nah, khodam itu ya erat kaitannya dengan bersifat jin. Apakah kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan jin? Begini penjelasannya. Kalau kita berinteraksi dengan jin atau kita ada komunikasi dengan jin, selagi itu tidak membuat diri kita madorot atau tidak mendatangkan kepada hal-hal yang memudorotkan kita, baik secara fisik kita, baik secara keyakinan kita, maka itu it's okay, tidak apa-apa. Nabi Sulaiman itu dia punya interaksi dengan jin, bahkan dia minta bantuan kepada beberapa jin dalam urusan-urusan pribadinya ketika dia menjabat sebagai penguasa pada waktu itu. Nah, tapi kalau misalkan kita berinteraksi dengan jin, kemudian akidah kita rusak, fisik kita juga dikorbankan, karena terkadang biasanya ketika ada orang yang berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu akan ada pengorbanan, akan ada tumbal biasanya. Jadi kita hidup di dunia ini ya murni-murni saja, tidak perlu meyakini khodam kita apa, tidak perlu meyakini kita harus berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu, karena kita diciptakan di dunia yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Adapun cek khodam di TikTok ya itu kita anggap saja sebagai hiburan semata, jangan diyakini secara akidah. Oke? Terus kalau misalkan kita mempercayai kalau kodam kita itu misalkan Nyi Roro Kidul, terus kita mempercayai bahwa yang menjaga kita adalah Nyi Roro Kidul, berarti hukumnya apa itu? Ya, begini. Ketika kita meyakini bahwa hidup di dunia ini berpedoman kepada selain Allah, bahwa yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madorot itu datangnya bukan kepada Allah, maka akidah kita rusak, keyakinan kita rusak. Jadi kita harus yakin bahwa Allah adalah zat yang maha memberikan manfaat kepada manusia dan juga memberikan madorot. Dalam artian Allah adalah zat yang maha pemberi manfaat dan yang maha mengatur segala madorot jikalau beliau kehendaki. Justru ketika kita meyakini kepada sesuatu, kepada barang, kepada makhluk selain kepada Allah, maka akidah kita rusak.
Jadi yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka kita harus libatkan itu semua atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek khodam di TikTok yaitu sebagai hiburan saja. Kita tidak perlu meyakini itu sebagai, oh ini yang bisa mendatangkan kita bakal dijaga oleh Nyi Roro Kidul atau Curut Got atau dijaga oleh Kalajengking yang besar untuk dijaga dari segala bahaya segala macam. Ya itu hiburan-hiburan saja, tidak perlu diyakini secara serius. Oke ya? Oke. Cukup? Ya. Terima kasih.